Kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ya. Kita sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal 21. Saya akan bacakan ayat yang ke-27. 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ya perhatikan, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Nah, kita kembali ke kisah tentang Raja Israel yang paling jahat dalam sejarah Israel. Raja itu namanya Ahab. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah renungkan bahwa Ahab itu melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh kejahatan raja-raja sebelumnya. Jadi ini raja paling jahat, saudara ya. Dia tidak takut akan Tuhan, dia tahu Tuhan tapi dia tidak takut akan Tuhan, dia menyembah berhala, dan dia kesukaannya yaitu melanggar firman Tuhan ya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan sehingga menyebabkan Raja Ahab ini mengoyakkan pakaiannya dan merendahkan diri. Itu dimulai dari ayat yang ke-20. Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Jadi inilah perkataan yang didengar oleh Ahab, dan perkataan ini adalah perkataan dari Tuhan yang disampaikan melalui mulut lidah Nabi Elia. Inilah perkataan yang disampaikan ayat 21. Sesungguhnya aku, Tuhan, akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, yaitu istri daripada Ahab, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Ayat 24, siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Nah, setelah mendengar perkataan-perkataan ini, saudara, maka kemudian Ahab mulai ini, saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama saya katakan merendahkan diri. 2, 3, merendahkan diri. Ya, itu yang dikerjakan oleh Ahab. Maka waktu Ahab mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, padahal sebelum-sebelumnya meskipun firman Tuhan sudah disampaikan kepada Ahab untuk supaya dia kembali kepada Tuhan ya, dengan berbagai macam cara Tuhan itu mau membawa Ahab untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi Ahab selalu mengeraskan hati. Tetapi kali ini ketika dia sekali lagi mendengarkan firman Tuhan, maka Ahab membuka hatinya dan dia merendahkan diri. Antara telinga sampai ke hati itu jaraknya tidak sampai lebih 40 cm. Dekat, saudara ya, dari telinga ke hati. Tetapi kadang-kadang dari telinga itu sampai ke hati itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh, bangsa Israel
Waktu dia keluar dari Mesir, Tuhan berkata dan berfirman kepada orang Israel itu, saudara. Dari telinga sampai ke hati, itu nyampeknya 40 tahun. Ya, bukan 40 menit, 40 tahun, saudara. Jadi bangsa Israel itu nggak mau bertobat, saudara. Ya, jadi seringkali Tuhan berfirman kepada umatnya, kepada anaknya, tetapi nggak nyampe-nyampe ke dalam hatinya, dibutuhkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, saya 4 tahun mendengar firman Tuhan baru nyampe ke hati, yaitu ketika saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan itu, saudara. Ya, banyak orang firman Tuhan yang saya dengar agar supaya saya segera bertobat. Nah, dosa, saudara, itu akan selalu membawa kita turun. Dosa itu pada akhirnya akan membawa kita kepada kehancuran. Saya sudah sampaikan dari Mazmur 73 tentang kisah Bani Asaf, bahwa Tuhan itu berfirman bahwa orang yang hidup di dalam dosa, meskipun diberkati, itu Tuhan sedang menaruh di tempat-tempat yang licin. Kalau tidak mau bertobat, maka orang yang demikian segera akan mengalami kehancuran. Alkitab berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, kembali kepada Raja Ahab. Kali ini, saudara, luar biasa Raja Ahab. Dia mau membuka hatinya dan merendahkan diri. Jadi soal mengeraskan dan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, itu merupakan keputusan dari setiap kita. Memang Amsal berkata bahwa hati raja ada dalam tangan Tuhan seperti batang air, dialirkan kemana Tuhan mau. Tetapi kalau kita mau berketetapan untuk bertobat, kita mau berketetapan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka saudara, kita akan bisa menjadi orang yang rendah hati, saudara. Nah, waktu itu terjadi, saudara, kepada Ahab, dikatakan begini, saudara, ayat yang ke-28, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, ayat 29. Elia, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka ke dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Lihat saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Ahab itu jahatnya luar biasa. Tetapi begitu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan itu God is love, Tuhan itu penuh dengan kasih. Ketika dia melihat Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan saudara menyesal ya atas malapetaka yang hendak diturunkan kepada Ahab. Jadi pertobatan itu mendatangkan pemulihan. Tetapi untuk orang bertobat dari dosa-dosanya, dari kejahatannya, dibutuhkan kerendahan hati. Kenapa orang tidak mau bertobat? Karena sombong, saudara. Kitab Amsal bilang begini, bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Orang yang rendah hati akan Tuhan tinggikan. Salah satu dosa yang mendatangkan maut yang disebut oleh Alkitab adalah dosa sombong. Dosa sombong itu tidak kelihatan, saudara ya. Tetapi itu sangat merusak kehidupan kita, baik kehidupan secara rohani maupun kehidupan secara daging ini. Dosa kesombongan itu sangat merusak dan akan membawa kepada kehancuran. Ya, kita lihat bagaimana ketika anak bungsu di dalam kitab Lukas pasal 15, ketika dia jauh daripada Tuhan, ketika dia hidup di dalam dosa, apa yang terjadi?
hidupnya yang baik-baik itu kemudian mengalami kehancuran. Tetapi ketika anak bungsu itu bangkit dan kembali kepada bapaknya, saudara, apa yang terjadi? Maka anak bungsu itu dipulihkan. Seperti Ahab. Ketika Ahab memutuskan untuk merendahkan diri, maka kehidupannya dipulihkan. Apa yang sudah dikerjakan oleh atasan kita, nenek moyang kita, atau pendahulu kita, mungkin itu akan menyebabkan kutuk turun atas setiap kita. Tetapi ketika kita berkeputusan untuk bertobat, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, maka kutuk itu tidak akan sampai kita alami. Kenapa? Karena Allah melihat hati kita, Allah melihat kerendahan hati kita, dan Allah pasti memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kita adalah pemulihannya. Tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang begitu jahat yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab darah Yesus dan kasih Tuhan itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dan memulihkan kita. Di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 disebutkan begini, saudara. Bahwa kalau ada satu orang bertobat, akan ada sorak-sorai di sorga. Sekali lagi, kalau ada satu orang saja bertobat, akan ada sorak-sorai di sorga. Tidak disebutkan begini, kalau ada satu orang menjadi presiden, maka kemudian akan terjadi sorak-sorai di sorga. Kalau ada satu orang menjadi raja, mungkin raja minyak, raja uang, raja emas, raja berlian, atau gelar raja-raja apa saja, akan ada sorak-sorai di sorga. Tidak, saudara. Ya, itu buat Tuhan nggak ada artinya, saudara. Tapi yang begitu ada artinya ketika ada orang berbalik kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pesan Tuhan pada hari ini. Tuhan mau agar kita ini menjadi orang yang rendah hati, yang mau mengakui dan meninggalkan dosa-dosa kita. Dan ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi tahun 2021 ini satu hal yang amat sangat saya yakini dan tidak pernah saya ragukan, bahwa tahun 2021 kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi tahun 2021, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Bahkan saya sudah mendengar kesaksian-kesaksian bahwa di masa-masa pandemi ini, mulai di tahun 2020 bulan Maret, saudara, ada banyak anak Tuhan yang diangkat oleh Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang bilang begini, waktu kami berdoa, Pak, berikanlah kami rezeki pada hari ini yang menjadi bagian kami, sehingga kami tidak punya hutang, tapi kami memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Itu, saudara, mereka mengalaminya, saudara. Justru di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin ini. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa Abraham meskipun tidak punya dasar berharap, bapak segala orang beriman, tidak punya dasar untuk berharap, tetapi ketika dia berharap kepada Tuhan, maka pengharapannya tidak sia-sia. Tahun 2021, kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, maka itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkati kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus yang menyempurnakan dan menolong kami untuk terus kami hidup di dalam kerendahan hati, sehingga Tuhan memulihkan hidup kami bahkan di tahun 2021. Ini merupakan tahun keemasan buat setiap kami anak-anak-Mu, lebih daripada tahun-tahun yang lampau dari kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Amin.